Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada salah satu tugas kepala madrasah sebagai manajer yang belum sempat saya sampaikan, yaitu apakah kepala sekolah ini mengelola administrasi sarpras, baik administrasi gedung atau ruang, mobilier atau alat laboratorium ataupun perpustakaan. Jadi alat-alat yang ada di uh, sarpras yang tadi saya sampaikan itu menjadi tugas kepala madrasah juga gitu. Dan tentunya di sini kepala madrasah tidak berperan sendiri langsung di lapangan, tapi ada wakil kepala bidang sarana prasarana begitu. Jadi memang punya peran ini gitu kepala madrasah. Makanya wajar kepala madrasah itu yang dipikirkan tidak hanya tentang kegiatan pembelajarannya saja, tentang administrasi pembelajarannya saja atau penilaian pembelajarannya saja, walaupun pelaksana di lapangan adalah guru yang mengerjakan dalam hal itu, tapi kepala sekolah punya tanggung jawab ketika guru itu tidak melaksanakan tugasnya atau kinerjanya, karena ada kaitannya dengan penilaian kerja kepala madrasah. Biasa dilakukan 1 tahun sekali oleh pengawas dan 4 tahun sekali oleh kasih, dan juga 5 tahun sekali akreditasi begitu. Jadi ada sambung gitu, ada bersambungnya gitu, ada tidak terpisah gitu, ada kaitannya yang sangat kuat sekali gitu. Dan kepala sekolah juga itu selaku administrator. Apa sih administrator itu? Apakah kepala sekolah ini memperhatikan betul gitu administrasi dari kurikulumnya? Apakah kepala sekolah ini melakukan pengawasan atau mengarahkan atau membuat perencanaan gitu kan, perencanaan, mengarahkan, mengawasi administrasi kurikulum, kesiswaan, kantor, kepegawaian gitu kan, perlengkapan, keuangan, perpustakaan, laboratorium. Jadi jangan heran ketika kepala sekolah menanyakan administrasi perpustakaan itu gimana gitu kan, laboratoriumnya seperti apa, waka kesiswaan, kurikulum, kantor, dan juga pegawai lainnya, guru gitu kan, wali kelas atau BK, ya kepala bidang gitu, bidang perpus, bidang lab ya, karena itu peran dan tugas kepala madrasah, karena ada kaitannya dengan nanti PKKM itu, penilaian kerja kepala madrasah, dan ada kaitannya juga dengan akreditasi nanti masuknya gitu. Jadi kepala madrasah ini memang perannya seperti ini gitu, walaupun tidak terlihat secara fisikly, tapi memang berat gitu tanggung jawabnya gitu. Makanya jangan sampai orang yang hanya mengetahui kulitnya saja mengatakan kepala sekolah sama waka kesiswaan atau waka kurikulum lebih berat tugas waka kurikulum dan waka kesiswaan gitu. Ya mungkin belum mengerti walaupun sudah pernah menjadi kepala madrasah, tapi tidak mempelajari betul tugas dan fungsi kepala madrasah itu seperti apa gitu. Tapi kalau yang betul-betul bertanggung jawab, dia akan terus belajar apa sih tugas saya nih sebagai kepala madrasah gitu. Setelah dipelajari, setelah dirasakan, ternyata Masya Allah berat banget gitu. Karena ketika menjadi seorang guru, paling udah beres ngajar, buat administrasi pembelajaran, buat administrasi penilaian, melaporkan kepada kepala madrasah gitu kan, meminta kurikulum untuk memeriksa administrasi pembelajarannya, itu udah beres kalau dia sudah selesai melaksanakan tugas-tugas tadi gitu. Tidak dibebani untuk melaksanakan tugas wali kelas, tidak dibebani untuk melaksanakan tugas waka kesiswaan atau apa yang lainnya. Tapi kalau kepala sekolah itu semua tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru, wali kelas, waka kesiswaan, kepala lab gitu kan, dan lain sebagainya yang terkait dengan kelembagaan atau lembaga tersebut, itu menjadi perhatian dan pengarahan, pengawasan kepala madrasah, dan melakukan evaluasi dan juga tindak lanjut. Itu peran tugasnya kepala madrasah. Kalau kepala sekolah diam saja gitu kan, itu yang disebut kepala sekolah tidak bertanggung jawab. Dan juga kepala sekolah atau kepala madrasah ini sebagai supervisor. Apa sih supervisor itu? Apakah kepala sekolah ini menyelenggarakan supervisi misalkan mengenai
kegiatan pembelajaran gitu kan, kegiatan bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan karir, atau kepala sekolah ini menyelenggarakan supervisi kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan supervisi kegiatan ketatausahaan gitu kan, melaksanakan kerjasama gitu dengan masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan tugas. Kepala madrasah dapat mendelegasikannya kepada wakil-wakil kepala madrasah gitu. Kenapa gitu? Kepala madrasah itu punya wakil-wakil kepala bidang kesiswaan, kepala bidang kurikulum, karena memang saking banyaknya tugas kepala madrasah itu. Sehingga mereka waka-waka itu diberi kesempatan untuk membantu kepala madrasah dan ada jamnya gitu. Ada jam yang memang diakui oleh pemerintah gitu dalam kaitannya pendidikan, yaitu di Simpatika itu. Makanya ada jam waka-waka itu. Tapi ya tugasnya itu membantu kepala sekolah dalam bidang, misalkan kalau kesiswaannya bidang apa nih, dalam hal bidang apa, kalau kurikulum dalam hal bidang apa gitu. Begitu. Jadi jangan sampai tugas dan peran kepala madrasah ini sudah dilaksanakan tapi masih dianggapnya kepala sekolah ini dicari-cari terus kesalahannya, diangkat terus hal-hal yang negatifnya. Padahal kalau sekedar datang jam 6:30 kayak Saptam lah gitu, misalkan nyambut gitu, sampai pulang jam 2 itu sangat mudah gitu dibandingkan tugas-tugas tadi gitu. Kalau sekedar itu gitu. Cuma siap tidak ketika kepala sekolah menyambut gurunya, waka-wakanya, wali kelasnya, siap tidak mereka ini juga datangnya sama. Masa iya kepala sekolah datang 6:30, guru-gurunya, waka-wakanya dia datangnya jam 9, kepala sekolah pagi-pagi nyambut siapa gitu kan. Kalau hanya di pikirannya tugas kepala itu hanya nyambut gitu, lah jadi aja sekalian jadi guru TK, jadi satpam gitu kan, sekalian aja pindah profesi kan begitu. Itu mah gampang, nggak membutuhkan mental dan pikiran yang berat gitu. Kalau ini kan tugas-tugas tadi mental, pikiran yang berat, tenaga juga itu sangat diperlukan gitu. Karena saking beratnya, jadi ya itu pemerintah dalam hal kaitannya lembaga pendidikan menugaskan waka-waka untuk membantu kepala madrasah. Jangan sampai berpikir kepala madrasah tuh nggak ngapa-ngapain, tugasnya biasa aja gitu, lebih berat waka. Kalau ada orang yang pernah jadi kepala, pernah jadi kepala gitu kan, merasakan jadi kepala, menyatakanlah seperti itu, berarti dia belum paham tugas kepala. Atau memang dia pernah jadi kepala sekolah cuma sebentar saja, tidak merasakan PKKM, tidak pernah merasakan akreditasi begitu. Jadi mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.